Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Pemirsa masih dengan orang yang sama dan juga pembahasan yang sama tentunya. Nah Kak, saatnya bercerita kejadian di tanggal 2 Oktober. Kenapa? Ya, jadi 2 Oktober itu harusnya berangkat ya Kak. Hari keberangkatan pertama. Iya, okay. Karena programnya itu bakal berjalan dari tanggal 3 sampai 17 Oktober. Nah, untuk aku waktu itu pesawat dari Jakarta itu sempat delay Kak. Jadi aku tuh waktunya dapat jadwal itu seharusnya jam 8 pagi. Di reschedule lah jam 12 siang. Di jam 12 siang, delay lagi tuh Kak. Akhirnya berangkat itu jam 1:30, baru nyampe di Jakarta 2:30. Dan 2:30 itu pesawat tuh udah berangkat ke Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Nah, waktu nyampe itu Kak, harusnya aku bisa flight sama mereka kan. Tapi karena tadi delay, jadi aku nggak kekejar. Jadi aku harus nginap 1 hari di Jakarta waktu itu Kak. Harus nginep tuh? Bener, sementara teman-teman dari berbagai provinsi lain itu udah datang. Tapi waktu itu bukan aku sendiri, ternyata ada Riau juga. Dokter tadi Kak yang. Jadi kami berdua ini akhirnya nggak dapat lah momen untuk di hari pertama sama teman-teman yang lain dari provinsi lain kan. Diinapkan di Jakarta 1 malam, terus besok paginya baru berangkat ke Pangkalan Bun itu Kak. Jadi kayak mereka ini udah ke hari ulang tahunnya Kota Waringin Barat, jadi udah ke kantor bupati. Kebetulan di pagi hari itu mereka melaksanakan upacara HUT gitu Kak. Kebetulan juga waktu kami datang itu lagi banyak event sebenarnya Kak. Nah jadi kami habis datang landing di Pangkalan Bun itu langsung ganti baju tuh Kak, ganti baju adat dengan posisi masih inilah, masih capek lah ya. Terus masih harus entah nyawanya udah ngumpul belum ini. Terus harus datang ke upacara itu, akhirnya perkenalan lah sama orang-orang di sana, sama teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah disambut hangat sih Kak sama pemerintah daerah sana, benar-benar terasa sih memorable-nya. Nah itu kejadian di hari pertama. Terus waktu pengabdian, aku sempat masuk rumah sakit. Ya kenapa? 3 hari. Wow. Di rumah sakit. Mana ini kan cuma 2 minggu ya kan? Benar. 3 hari masuk rumah sakit. Kenapa? Jatuhnya ya karena yang pertama mungkin karena kecapean tadi ya kan. Ya, Terus juga kedua itu karena cuaca. Di sana itu benar-benar gersang gitu sih Kak. Panasnya itu beda sama di Bengkulu. Kalau di Bengkulu kan panas tapi masih ada angin sepoi-sepoi kayak gitu kan. Akhirnya ya. Nah, kalau mereka itu kan benar-benar daerah sawit gitu Kak. Jadi sawit, pabrik, ya? benar-benar kering. Dan cuacanya tuh Kak, tiba-tiba panas mendekang kalau kayak Bengkulu tuh. Panas mendekang. Nah, terus tiba-tiba Kak, hujan petir. Oh, alah. Dan itu lebat, hujan lebat kayak perubahan cuaca itu. Nah, kalau kita di Bengkulu kan Kak, ada tanda-tanda dulu, mendung dulu nih, baru hujan, baru petir. Nah, kalau mereka tuh kayak panas tiba-tiba mungkin karena itu juga sih kecapean, terus juga karena cuaca tadi penyesuaian sih. Benar ya, penyesuaian. Itu sih Kak. Akhirnya dirawat tuh. Akhirnya dirawat dan alhamdulillahnya pihak sana juga benar-benar ini memfasilitasi sih, benar-benar ini. Bahkan induk semang itu orang tua kami, orang tua asuh, mereka ikut nginep Kak di rumah sakit, kayak benar-benar luar biasa Kak. Jadi kayak terharu sih sebenarnya sama ada keluarga baru udah benar-benar menemani kami kemarin. Itu sih Kak salah satunya. Terus kalau bicara yang lain-lain, kami juga kemarin Kak alhamdulillahnya waktu kami datang kan karena event hari ulang tahun kan Kak, kami ikut ini konser apa? Konser Judika. Wah. Jadi itu salah satu Kak, jadi ikut konser Judika, kami menjadi tamu undangan, jadi bisa nonton juga itu. Terus juga kami mengunjungi beberapa wisata yang ada di Pangkalan Bun di Kota Waringin Barat, kayak ada Istana Kuning, ada Pangeran Mangkualam, terus ada Kampung Sega dan lain sebagainya. Terus ada salah satu Kak yang benar-benar ini namanya itu Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi kami datang ke, kalau kata orang sana tuh the Amazon of Borneo, the capital of orangutan. Jadi orangutan yang terbesar yang ada di sana. Iya, jadi kami lihat ke orangutan di sana benar-benar kayak, karena waktu kami nyampe Kak, jadi kami tuh perjalanan kurang lebih 4-5 jam untuk ke tempat ini, Taman Nasional itu, dan itu naik kelotok. Kelotok itu perahu Kak. Perahu yang kecil ya? Tapi lumayan besar sih, lumayan besar ya, bukan perahu yang kecil itu, yang lumayan besar. Beda-beda. Getek ya? Iya.
Nah, jadi kami selama 4 sampai 5 jam menyusuri Sungai Sekonyar namanya. Itu benar-benar merasa sih Kak, wow, benar-benar indah pemandangan alam di sana. Terus mostly juga di sana tuh Kak ada banyak turis kok. Jadi kami merasa asing sebenarnya di sana. Malah banyaklah orang turis daripada iya, orang Kak? lokal ke sana, bener Kak. Bener-bener banyak orang turis ke sana. Sempat interaksi sama mereka? Sempat interaksi, banyak yang dari Belanda, yang dari Eropa gitu sih. Menarik ya. Iya, terus satu lagi kegiatan namanya itu pawai nasi adap. Oh, apa Kayak tuh? ada mereka ikut pawai gitu Kak. Emang acara tahunan. Jadi pawai pakai baju kuning mereka, karena Pangkalan Bun itu Kalimantan Tengah itu identik dengan baju kuning. Jadi serba kuning. Oh, Jadi kayak ada artinya nggak sih? ada sebenarnya melambangkan kesucian kayak gitu-gitu. Apa itu Kak? Kesejahteraan nah gitu. Melambang ada lambangnya gitu sendiri. Nah, terus kami pawai itu Kak, jadi kayak pawai sambil nyanyi-nyanyi lagu daerah-daerah, kayak kalau kita tuh kayak tabut lah gitu ya, kayak ngarak-ngarak tabut lah kayak gitu Tabut, ya. jatuhnya. Gitu. Gitu. Ih, lucu. Jadi itu semuanya pakai baju kuning gitu. Iya benar teman-teman, orang-orang di sana, tapi kami pakai baju adat masing-masing. Ya, oh gitu, Karena memperkenalkan tetap ya. ya, memperkenalkan. Iya. Oh, jadi pakai kuning-kuning. Iya, jalan. ini baju batik dari Kota Waringin Barat, khas dari Kota Waringin Barat. Oh, itu. batiknya. Iya. Ih, bagus. Warnanya bagus. Aku suka. Aku suka kuning ya. Iya, Kakak suka Kalau kuning di ya? sini pakai baju kuning kayak Kayak ada yang ngambang. Ada yang sendiri. Pasti kayak gitu. Berarti kalau di sana nggak aneh ya? Nggak aneh. Salah kota kali ya. Pindah aja ke sana Kak. Sana aja. Nah, ini apa nih? Kalau tadi kan keseruannya ya, yang berkesan, yang menjadi kenangan. Nah, kalau halang rintangnya nih Ya, di sana salah ketika melaksanakan kegiatan ini apa? Halang rintangnya salah satunya tadi sih Kak. Oh, sakit. Sakit, terus dengan cuacanya. Cuaca, Terus kalau di desa penempatan, alhamdulillah orang-orang mereka welcome sekali Kak, warga-warga desa benar-benar menyambut kami. Bahkan waktu kami pulang pun mereka menangis, kami menangis, saling menangis. Jadinya kayak karena kan baru bertemu. Bahkan sampai hari ini Pak, kami masih tetap berkomunikasi. Itu tiap hari kami video call tuh sama teman-teman TPAP. Iya? Dari pagi sampai malam. Cerita gitu. apa tuh? Cerita apa biasanya? Cerita ya random aja Kak, cerita pengalaman kami kemarin, rindu Nggak ini. habis-habis. Nggak habis-habis sampai hari ini. Udah Sampai 11 hari masih belum habis-habis ini. Masih belum habis juga. Ini kalau ketika selesai pengabdian di sana, ketika pulang ada tugas nggak sih masing-masing atau Ada namanya post program activity PPA. Jadi kami melaksanakan program-program kerja gitu Kak. Jadi apa best practice yang kita dapat dari daerah penempatan kemarin, kita bisa bawa kembali ke Bengkulu, kita bisa terapkan di sini. Dan tentunya kami juga udah merancang sih Kak beberapa program kerja yang mau kami laksanakan. Insya Allah nanti hari Sabtu kami bakal ke Curup, pengen ke panti asuhan. Jadi kayak gitu. Jadi program-program seperti itu Insya Allah kami akan laksanakan. Gitu. apa tuh kira-kira yang akan dilaksanakan nantinya? Mungkin yang kami bagaimana? program-program ini sih Kak untuk ke pendidikannya, untuk meningkatkan indeks pendidikan, terus juga mungkin ke lingkungan nanti bakal kami rencanakan. Pokoknya yang bisa bermanfaat lah untuk anak-anak muda yang ada di Bengkulu. Oh begitu, jadi tentang hal-hal lebih ke pendidikannya berarti ya? Pendidikan, lingkungan, terus isu-isu tentang kesehatan, yang 5 domain tadi nih Kak, Oh yang iya, IPP itu. semuanya lah, Benar. diterapkan lah itu. Iya. Ini akan ada berapa orang nih nanti yang berangkat tuh? Kalau Cuma kakak pasti ya? kan udah berangkat ini Kak, kan udah Iya, balik. ini pengabdian nanti di Oh, Curup. pengabdian nanti yang di Curup, karena kan tahun ini kan kami berdua tuh. Yang tahun lalu kami juga kolaborasi, jadi 2024 dan 2025 kolaborasi. Oh, bareng alumni. Iya, begitu bareng alumni, ya, benar. Bareng-bareng lah ke sana nanti. Karena mereka juga dari awal yang membantu kami lah Kak, persiapan dan lain sebagainya. Jadi kami libatkan juga nanti habis kegiatan ini kami libatkan juga mereka. Ini hal yang paling, walaupun ini baru beberapa hari, tapi hal yang paling dirindukan nih. Tentunya Di sana apa? suasana sih Kak. Biasanya kita pagi-pagi udah bareng-bareng ngelakuin kegiatan, terus malam-malam udah rapat, nyanyi-nyanyi bareng, kumpul-kumpul bareng, makan-makan bareng. Tentunya suasana di desa itu sih Kak, itu sangat dirindukan. Terus kegiatan-kegiatan kalau kami lagi rame-rame ke Pangkalan Bun, terus kotanya kan Kak, itu kotanya itu benar-benar adem, bukan adem sih, kayak damai. Kurang lebih kayak Bengkulu yang nggak ada terlalu macet gitu sih, kurang lebih kayak Bengkulu. Enak lah ya. Benar, terus juga kayak wisata-wisata di sana, makanannya Kak ada. Kuliner di sana apa sih? Aku Ada mau nanya namanya itu tadi. Coto Manggala. Coto Coto Manggala itu terbuat dari ubi Kak. Jadi kayak
kakak makan soto, Soto tapi ubi. ada ubi, tapi enak loh kak. Gimana tuh ubi-ubinya digimanain? Ubinya ya dipotong-potong kayak gitu, kayak ubi jalar itu ya udah kak, kayak kita makan aja, tapi enak loh. Tapi kalau soto? Iya, kuahnya kuah soto masuk kok nyambung. Nyambung. Itu pertama kali kayak wah ini. Terus ada juga namanya ikan patin bakar. Patin bakar. Iya, itu. Oke. Karena mereka kan sungai kan kak. Jadi ya produk-produknya tuh mereka sama lah kurang lebih kayak di Palembang kayak gitu. Ada kerupuk-kerupuk kemplak dan lain sebagainya itu. Oh gitu. Tapi itu yang soto tadi menarik Iya, ya. Coto Manggala itu. Mungkin Bener-bener itu. kita bisa buat sendiri di rumah nggak ya? Pakai Mungkin ubi kan? bisa kita cari ya. Dan Apa namanya? Coto Manggala. Coto Manggala. Iya. Oke, ini pemirsa inspirasi untuk nanti kalian untuk makan siang mungkin. Bener. Pakai ubi sotonya. Iya. Menarik. Nah, waktu ke sana yang dirindukan dari Bengkulu apa? Ada nggak? Kalau Bengkulu kayak karena makanannya sama aja. Sama aja ya, nggak Suasananya terlalu juga hampir sama ya. Ya kayak Iya. kemarin benar-benar aku waktu di Pangkalan Budi itu ngerasa ini rumahku kayak gitu kan. Karena tempatnya benar-benar sama kayak gitu. Suasananya pun sama. Jadi Oh, walah. ya udah nggak homesick lah. Nggak homesick ya? Iya. Masih aman 2 Masih minggu aman ya. Oke deh. Kak, ini boleh dong sampaikan semangatnya, aura positifnya, energi positifnya kepada para pemuda, para pemirsa opini. Boleh disampaikan biar Oke. bisa mencontoh juga nih, bisa Baik. kecanduan pengabdian juga kayak kakak. Oke, untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya pemuda yang ada di Bengkulu, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita menjadi pemuda yang berani untuk bermimpi, pemuda yang berani untuk berinovasi, dan pemuda yang berani untuk berkarya untuk Indonesia yang lebih baik nantinya. Oke, singkat saja, Singkat tapi saja. cukup berarti ya. Jadi ajakan semuanya harus bersemangat, intinya jangan ragu, jangan pusing-pusing dulu, cari aja informasi sebanyak mungkin apa yang bisa dilakukan, ya silakan lakukan. Jangan sampai semangatnya memudar, Benar. itu aja kali ya. Kak, terima kasih banyak ya karena sudah mau hadir, cerita-cerita pengalamannya yang menarik tentunya bersama kami di sini. Semoga next ajang, next pengabdian bisa berjalan dengan baik dan juga Amin. lancar juga sampai dengan umur 30 tahun ya. Setelah itu Benar. fokusnya beda lagi. Beda lagi. Oke, terima kasih Terima banyak kasih ya Kak. banyak, Sampaikan Kak. salam dengan teman-temannya yang sering video call itu. Siap Kak. Untuk pemirsa opini, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Muterno Fadini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.